Halo, nama saya Nandika Ramadhani. Saya dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Saksikan video berikut. Halo guys, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar pada perilaku konsumen dan pelaku bisnis atau pengusaha. Pada perilaku konsumen, krisis COVID-19 telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain. Misalnya, konsumen akan cenderung berbelanja secara online, banyak memesan makanan via online delivery, atau lebih banyak menonton film di rumah. Bagaimana perilaku belanja dan konsumsi mereka di tengah kecemasan ini? Perilaku hidup bersih atau sehat meningkat tajam, memakai masker, mencuci tangan berkali-kali dalam sehari, dan mengonsumsi vitamin. Tak hanya itu, bahan makanan dan sembako juga banyak diborong oleh masyarakat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 WNI positif virus corona pada 2 Maret lalu. Studi di negara-negara yang terdampak wabah menunjukkan konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di media sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak eksponensial dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Maka dari itu, ketakutan merangkak naik dan bayangan kota Wuhan atau Lamborghini yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah sudah membayang di benak mereka. Maka, ibu-ibu rumah tangga pun mulai kalap tak hanya menyetok antiseptik, pembersih, dan obat flu, tapi kebutuhan-kebutuhan esensial lain seperti mie instan, snack, saus, sarden, AMDK, biskuit, hingga beras. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi dan mengarantina diri di rumah. Aksi nyetok ini akan kian cepat seiring dengan makin seringnya pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia, dan makin banyaknya bintang film, atlet, atau pejabat negara yang terjangkit. Masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah, sehingga mal, pertunjukan, pertandingan olahraga, klub malam, bioskop, food court, bandara, terminal, bahkan stasiun, dan tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket, ngopi di coffee shop, atau makan di mall. Maka, belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Di tengah melonjaknya belanja produk makanan dan kesehatan, belanja produk-produk sekunder seperti mobil atau motor, barang elektronik, hiburan, hingga pendidikan langsung berhenti. Bagaimana dengan pelaku bisnis? Dalam sejumlah media diberitakan pelaku UMKM mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah COVID-19 meluas di tanah air. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia menyebutkan omset UMKM mulai turun sejak Februari tahun ini. Kemudian pada Maret ini, ada sejumlah UMKM yang tidak mendapat pemasukan sama sekali. Persoalan yang dihadapi UMKM beragam, mulai dari turunnya omset penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian. Angka tersebut diperkirakan meningkat jika persoalan-persoalan tersebut tidak segera ditangani. Di sisi lain, bisnis UMKM juga terhambat dengan adanya langkah pembatasan social distancing atau memutus rantai penyebaran virus corona. Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah bisa menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi berkurang. Hal itu tampak dari sepinya pembeli di warung, pertokoan, hingga pusat perbelanjaan. Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan telah memutuskan tutup sementara. Sejumlah pengusaha di Indonesia telah menjadi korban dahsyatnya virus corona, terlebih industri perhotelan dan restoran. Tidak sedikit pengusaha hotel dan restoran yang merasakan dampak dari pandemi ini. Bahkan ada beberapa perusahaan yang harus melakukan efisiensi besar-besaran hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK karena ketidakpastian wabah ini akan membahayakan hingga kapan.
Di Indonesia, pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak dari dahsyatnya virus corona. Terdapat juga dampak yang dirasakan oleh pekerja informal, yaitu para sopir bus, angkot, atau sebagainya, dikarenakan kebijakan pemerintah untuk mengkarantina wilayah. Hal itu membuat jarang ada penumpang yang akan menaiki transportasi tersebut, dikarenakan dilarangnya untuk pulang kampung atau keluar wilayah dari zona merah tersebut, sehingga pendapatan mereka juga menjadi turun. Namun, berbeda dengan usaha GoFood atau GrabFood, justru mereka semakin untung dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menyuruh rakyatnya untuk di rumah saja. Nah, bagaimana cara pengusaha tetap bertahan di situasi COVID-19 saat ini? Jika dilihat dari aspek keuangan, yang pertama dapat dilakukan yaitu pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki aman selama 3 bulan mendatang. Misalnya, dana tersebut harus cukup hingga bulan Mei jika dihitung sejak bulan Maret, sebab pemerintah lewat gugus tugas COVID-19 telah menetapkan masa tanggap darurat sampai 29 Mei 2020. Kedua, buat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional, baik yang rutin atau sifatnya tetap. Sebagai catatan, pada bulan Mei nanti akan ada dana keluar untuk THR karyawan. Ketiga, buat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya franchise fee, royalty fee, bahan baku, dan lain-lain. Perhitungan harus dilakukan dengan cermat dan melihat tren penurunan omset, baik itu terjadi dari jaringan outlet mitra dan outlet. Keempat, lakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting didahulukan, sementara biaya yang sifatnya tidak mendesak sementara ditangguhkan jika dimungkinkan. Kelima, hal yang tidak kalah penting mengontrol biaya bahan baku. Sebab saat terjadi krisis, harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Jika dilihat dari aspek penjualan atau marketing, yang pertama dapat dilakukan memusatkan penjualan melalui online di tengah wabah seperti ini. Jika hanya bergantung pada usaha offline tentu akan merugikan. Maka dari itu, selain usaha offline, pengusaha harus menjual produk atau jasa tersebut secara online. Yang kedua, Anda bisa mencoba untuk menawarkan bantuan atau insentif atas pembatalan atau pengiriman yang terlambat. Beberapa contoh yang bisa Anda terapkan adalah menyertakan komplimen voucher berupa potongan diskon atau gratis ongkir untuk pembelian selanjutnya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan merupakan hal penting, terutama untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal pada produk dan layanan dari usaha kita. Apalagi jika terjadi perubahan-perubahan yang dinilai kurang menguntungkan bagi mereka. Jika dilihat dari aspek sumber daya manusia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi terhadap karyawan, edukasi tentang pencegahan penularan virus corona, memunculkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi saat ini. Dua, lakukan tindakan secara baik dan bijak. Jangan timbulkan kecemasan terhadap karyawan. Jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi bekerja di rumah. Gunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan kerja, meeting online, dan report lainnya. Hal ini untuk mempermudah komunikasi antar karyawan dan manajemen. Ya, terima kasih ya yang sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.